Iya, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam berjumpa lagi dengan Ibu Fani di pembelajaran video pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Sehat ya? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tapi jangan lupa untuk selalu berdoa dan merenungkan firman Tuhan di renungan hening sejenak yang sudah di-share di classroom. Dan jangan lupa melakukan presensi. Ya, selanjutnya kita akan belajar bersama pada pagi hari ini. Jangan lupa persiapkan buku pelajaran kalian hari ini. Lalu kita akan simak video hari ini. Kita mulai di pembelajaran KTK kelas 4 dengan materi kolase. Ya, untuk minggu lalu kita sudah mengenal pengenalan materi tentang KTK di kelas 4. Ada kolase dan montase. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi untuk kolasenya ya anak-anak. Oke, siapkan buku catatannya. Anak-anak bisa catat, anak-anak bisa ringkas juga. Jika ada pertanyaan dicatat dahulu. Nanti bisa dikirimkan ke Ibu Fani melalui WA Japri ataupun kita diskusi di classroom. Oke, siap anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Kita mulai. Nah, sebelum itu, Bu Fani akan memberitahukan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, mempelajari pengertian dan definisi kolase. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kolase. 3, menemukan tujuan kolase. Dan 4, contoh kolase. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya kita belajarnya. Ya, kita mulai. Nah, sebelumnya apa sih itu kolase? Minggu kemarin sudah diberitahu untuk pengenalan tentang kolase secara umum. Nah, kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menempel ya, dibuat dengan menempel suatu benda ya. Jadi ada sebuah gambar ataupun ada sebuah template gambar. Nah, template gambar itu diisi dengan benda lain seperti kain, koran, kertas, dan macam banyak lainnya yang bisa ditempel di kolase. Pembelajaran kolase ini tuh sungguh menyenangkan karena kita bisa meningkatkan kreativitas kita seberapa kita mendalami arti kolase itu. Nah, kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan bahan apa saja ke dalam komposisi yang serasi sehingga menjadi satu karya. Nah, kolase itu tidak hanya menempel, asal menempel. Tidak seperti itu. Tapi butuh yang namanya seni, ya. Butuh yang namanya mencurahkan isi hati di kolase tersebut. Jadi, kalau seninya bagus, nanti kolasenya walaupun dengan tempelan plastik bekas, koran bekas, kain bekas, tapi kalau ditempel dengan sepenuh hati, dengan hati-hati, dengan teliti, dengan seni, nah kolase itu akan menjadi bernyawa atau bisa menunjukkan suatu keindahan. Ya, kita next lagi. Nah, karya aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis tangan dan menempel bahan-bahan tertentu. Pertama nih, itu caranya kita membola dulu template yang akan kita berikan tempel-tempelan bahan tertentu. Nah, tapi tetap menggunakan lukis tangan. Tapi kalau anak-anak udah, saya tidak pandai dalam melukis tangan, boleh nggak saya print? Oke, boleh, tapi setidaknya anak-anak bisa mencoba untuk melukis dari tangan anak-anak ya. Kolase ini berasal dari bahasa Prancis loh, anak-anak ya, yang berarti merekat ya, collect, merekat. Kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis tangan dan menempelkan bahan-bahan tertentu ya. Kita next, lanjut. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang tujuan kolase tersebut. Nah, di gambarnya udah jelas ya, kita menempelnya pakai tangan kita, pakai jari-jari lentik anak-anak di rumah ya. Nah, ini yang tujuan pertama itu melatih kesabaran yang tinggi dan keterampilan dalam menyusun,
menempel bahan yang ada sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Ya, anak-anak harus tempel tuh kertas-kertas kecil-kecil, daun-daun kering gitu. Harus tempelnya satu persatu, tunggu kering, tunggu tempel. Sebelum ditempel diukur dulu tempelan satu dengan tempelan yang lain itu jaraknya seperti apa, apakah sudah pas, apakah sudah bagus untuk dilihat. Nah, itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan keterampilan, ya. Anak-anak harus konsentrasi, jangan disambil nonton TV, nanti salah deh nempelinnya ya. Harusnya bagian mulut, ini bagian mata yang ditempel. Nah, jangan seperti itu, ya. Selanjutnya, tujuan kolase yang kedua adalah menuntut kreativitas atau ide-ide nih. Aku mau menempel kolase burung lah, burung garuda atau burung merpati ya. Karena itu, karena di dalam pembuatan kolase dituntut untuk mencari dan menemukan bahan yang khusus dan cocok untuk membuat kolase. Misalnya nih, kita mau mengkolase sebuah burung merpati. Kan burung merpati identik dengan putih nih. Aku mau kolase pakai plastik, tapi plastiknya aku biarkan terurai ya. Aku biarkan plastiknya tidak menempel semuanya. Jadi tetap bisa dipegang seperti bulu sungguhan. Nah, itu adalah suatu kreativitas atau ide yang muncul yang bertujuan untuk membuat kolase. Nah, dan tentu saja bagaimana cara kita memadukan antara bahan yang satu dengan bahan lainnya? Boleh nggak sih tadi bahannya dari plastik putih dicampur dengan kertas warna hitam, karena burung merpati kan nggak selamanya putih bersih, tapi ada yang bercorak gitu ya. Kita next. Nah, kita masuk dengan ciri-ciri kolase. Teknik karya seni tempel ini menggunakan berbagai macam bahan dasar berbeda. Ingat, bahan macamnya tuh berbeda-beda. Banyak banget. Kalian boleh pakai apa? Cangkang telur ya, daun kering, apalagi pelepah pohon, pisang, terus bunga yang kering itu juga bisa dipakai ya. Nah, di sini dicontohkan ada kertas, plastik, kain, dan apapun yang bisa dipakai untuk membentuk sebuah karya seni yang unik. Jadi kolase itu intinya kalau unik itu keren banget ya. Tapi kita harus banyak belajar untuk membuat karya seni kolase ini. Tidak semudah satu dua kali, tidak. Tapi harus belajar lebih lagi, tekniknya juga dipelajari lebih lagi nanti ya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh-contoh kolase. Di sini ada kolase kertas, kolase daun kering, kolase kain perca. Nah, ini adalah kolase yang akan kita pelajari dahulu. Banyak nih kolase yang lain itu banyak banget ya, pakai biji-bijian, kertas kado, kerikil, ranting-ranting, itu bisa banget. Tapi kita fokus untuk 3 ini, kita akan mempelajari lebih lanjut di minggu-minggu pertemuan KTK selanjutnya. Nah, ada kolase kertas itu dari kertas lipat atau kertas bekas, baik itu koran juga boleh, tapi kita fokusnya ke kertas ya, bukan ke koran bekas ya, kertas lipat kalau bisa. Nah, kalau daun kita nanti minggu depannya lagi kita akan kolase daun akan kita pelajari lebih lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu juga kolase kain perca. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tugas anak-anak untuk minggu depan. Minggu depan kita akan melakukan pembuatan kolase bentuk ikan ya. Minggu ini kita materi dulu tentang kolase.
definisi kolase, tujuan, ciri-ciri kolase, dan mengenal lebih dalam kolase. Dan minggu depan kita akan membuat kolase kertas berbentuk ikan. Anak-anak bisa siapkan ya, pola ikannya boleh digambar dulu, boleh di print dulu kalau boleh, bebas, tapi pakai bahannya adalah kertas lipat ya, harus kertas lipat karena kita membuat kolase kertas, bukan koran bekas ya. Ya, untuk koran bekasnya nanti ya, ada waktunya. Untuk kolase ikan besok akan kita persiapkan, kita sama-sama pelajari sama-sama, kita mau buat sama-sama untuk minggu depan. Tolong dipersiapkan pola ikannya, bahannya kertas lipat, gunting, dan lem ya. Lemnya pakai lem kertas saja yang seperti pada video ini ya. Persiapkan diri kalian dan persiapkan alat dan bahannya. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran di video pembelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang akan bertanya? Silakan hubungi Bu Fani atau wali kelas untuk kejelasan materi ataupun tugasnya ya. Nah, tugasnya hanya mempersiapkan untuk minggu depan membuat kolase kertas lipat berbentuk ikan ya. Oke, Bu Fani akan tanya nih, apa sih yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa sih? Betul, tentang kolase. Kolase itu karya seni yang indah, karya seni menempel yang indah, yang butuh konsentrasi tingkat tinggi, kreativitas, dan keunikan ya. Kolase itu menyenangkan, punya tekniknya, punya banyak bahan macam ragam yang bisa digunakan. Ya, jika membutuhkan bantuan guru, silakan hubungi wali kelas. Sekian dari Bu Fani, hari ini pelajaran PTK tentang kolase. Terima kasih, dan Yesus memberkati. Oke, bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan? Ya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bu Fani ya. Jika ada yang mau disampaikan juga bisa hubungi Bu Fani silakan hubungi Bu Fani, baik itu Japri di WA ataupun di Google Classroom. Kita mau diskusi sama-sama, kita mau belajar sama-sama. Protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.